Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Pemirsa, kita akan melakukan pembacaan berita. Pembacaan berita akan diawali oleh Bung Kameramen. Ayo Bung Kameramen, dibacakan beritanya. Wah, Bung Alfian ganggu aja orang lagi makan. Siap Bung Alfian. Ini beritanya Jumat 15 Oktober 2021 dari okezone.com. Wah, ini seru nih Bung Alfian. Judulnya 5 kasus bunuh diri akibat terlilit utang pinjaman online. Nah, pinjol. Nah, ini Bung Alfian. Bacalah dikit beritanya Bung Alfian. Penurunan pendapatan di masa pandemik menyebabkan maraknya orang melakukan pinjaman online atau pinjol. Pinjol seringkali menggunakan iklan-iklan yang menggiurkan, seperti prosesnya yang cepat dan bunganya yang rendah. Nah, ini sering jadi iklan di YouTube Bung Alfian. Mudahnya melakukan pinjaman online menjadikan banyak orang memilih pinjaman online sebagai jalan keluar masalah keuangan yang dihadapi. Tapi lebih sering banyak masalahnya Bung Alfian. Nah, ini kasusnya Bung Alfian, bunuh dirinya itu ada di Bekasi, Bojonegoro, Wonogiri, dan tempat lainnya. Bagaimana respon awal Bung Alfian? Bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya kan ayat ini, situasi ini sesuai dengan ayat yang berhubungan dengan kemarin kita bahas soal Holy Wings ya, misalkan ya. Iya. Kan minuman keras, berjudi, kan gitu kira-kira gitu ya. Nah, jadi sebetulnya kita bisa pahami secara prinsip-prinsip ajaran Islam, apa yang terjadi ini kan sebetulnya masuk pada formula kerja ribawi. Ya. Kerja yang kalau di dalam masyarakat itu ya lintah darat. Betul. Ya, kerja-kerja yang sebetulnya kerja-kerja yang merugikan dunia akhirat. Nah, yang ingin kita buka adalah bahwa kenapa pinjaman online ini bisa marak tanpa ada treatment secara peraturan-peraturan yang berlaku. Misalnya keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Apakah situasi ini juga mendapatkan perhatian dan ada perangkat-perangkat hukum dalam artian perangkat-perangkat perundang-undangan atau yang berkekuatan hukum tetap yang membuat orang tidak bisa sebisanya dan semaunya. Nah, ini mungkin untuk respon awal bahwa ini tetap sangat merugikan dan membahayakan, terutama buat yang meminjam, karena mereka akan mengalami bunga berbunga. Memang bunga kecil dalam pembicaraan awal, tapi nanti ketika bunga itu diberikan kepada yang sudah digabungkan dengan pinjaman awal, itu betul-betul sangat riba. Nah, ini Bung Alfian, saya menarik Bung Alfian menyebut OJK. Jadi pinjaman online ini kan dasarnya rentenir Bung Alfian, lintah darat, rentenir yang dia kemas jadi online lah. Nah, yang saya lihat Bung Alfian, ada 2 jenis Bung Alfian. Ada yang pinjol ilegal dan pinjol yang terdaftar di OJK. Jadi bahasa kasarnya ada rentenir yang ilegal, ada rentenir daftarin ke OJK. Sama-sama rentenir Bung Alfian. Ini gimana Bung Alfian ya? Jadi ada yang dilabelin boleh sama OJK, ada yang ilegal nih, tapi tetap sama-sama rentenir. Ya, kalau mau ditarik lebih atas, IMF juga sama, rentenir juga. Itu rentenir global. World Bank rentenir global. Ini kalau kita mau bahas, memang sistem keuangan kapitalis, sistem keuangan yang seolah-olah memberikan bantuan dan kesejahteraan, sebenarnya mereka mengunci kita dengan rumusan-rumusan ya seperti yang sekarang dialami oleh Amerika. Amerika hari sebuah negara yang sedang betul-betul mengalami drop secara keuangan. Fenomena The Lehman Bank dan berbagai situasi di negeri Amerika membuat masyarakatnya sebenarnya kehilangan harapan. Nah, kembali kepada tadi, ketika adanya pinjol ilegal dan pinjol yang legal tanda kutip, itu mestinya menjadi perhatian buat semua. Masa sih perbuatan yang sama-sama salahnya secara kaidah keuangan yang bertentangan dengan undang-undang yang ada kita punya, dia bisa diberikan. Jadi sepertinya begini, ini kalau kita komparasikan Bung Kameramen, ada pelacur yang dikejar-kejar karena dianggap berbuat pelacuran. Tapi ada pelacur yang memang di karantina gitu kan, artinya disiapkan tempat. Kayaknya ada itu Bung Alfian. Nah, artinya ada kejahatan yang dilindungi, ada kejahatan yang dibilang sebagai sebuah kejahatan, dan ini merupakan tindakan orang yang sebenarnya bermental penjahat, dan itu harus diselesaikan. Nah, Bung Alfian, harusnya kan
kalau kita memegang kuat Pancasila yang sempat kita bahas Bung Alfian tentang ketuhanan yang Maha Esa, harusnya kan kita kembali lagi kepada hukum-hukum yang Tuhan lah, yang Tuhan Maha Esa berikan kepada kita kan Bung Alfian. Harusnya kan ini negara sebagai pihak yang mengatur segala macam, harusnya kan rentenir-rentenir ini tidak diberi jalan Bung Alfian. Tapi saya lihat banyak banget Bung Alfian rentenir-rentenir ini yang menjamur lah mereka sekarang. Nah pertanyaannya Bung Alfian, ini kan efeknya bukan hanya mereka tidak bisa bayar Bung Alfian, akhirnya ada kasus mereka bunuh diri, dia kan akhirnya jadi mati bunuh diri yang katanya sih kalau kata ustadz-ustadz tidak bisa masuk surga kalau bunuh diri, ditambah punya utang pula Bung Alfian. Jadi dia udah utang bunuh diri. Ini kan harusnya pemerintah atau institusi apa yang berwenang mengharamkan rentenir ini Bung Alfian, gimana? Pancasila bukan hanya ketuhanan yang Maha Esa, Bung Kameramen. Iya. Ada juga kemanusiaan yang adil dan beradab. Iya. Jadi keadaan ini pun sebenarnya bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Betul. Orang ingin memenuhi kebutuhan primernya, lalu kemudian dia pinjam uang. Kan pinjam uang diharapkan bisa memberikan penyelesaian terhadap kebutuhan primer atau kebutuhan-kebutuhan yang mendesak. Nah, dengan begini kan akhirnya terjadilah satu situasi di mana orang kehilangan orientasi hidup dan kehilangan cara menjalani hidup, dan kemudian dia mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri, atau dia mengalami ketidakseimbangan alam pikir jadi gila, atau mengalami satu pola kerja yang membuat dia semakin jauh daripada nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab itu. Jadi sekali lagi keberadaan pinjol ini ya buat saya sementara pilihannya ya yang bisa diinikan adalah pemerintah memberikan penegasan secara hukum yang tegas, dan dari kami atau dari saya mengusulkan agar pinjol itu diberantas sampai ke akar-akarnya. Betul. Jadi kata kuncinya, pinjol dalam bentuk apapun akan dianggap merupakan sebuah kejahatan, dan dia akan berhadapan dengan ketentuan hukum. Nah, itu tadi tentu perlu adanya perangkat-perangkat payung hukum yang dibuat atau yang sudah ada dipakai untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat umum. Begitu Bung Kameramen. Iya, Bung Alfian, artinya yang Bung Alfian sampaikan sebetulnya kalau memang pemerintah bisa mensejahterakan, masyarakat juga nggak bakal sampai utang ya Bung Alfian. Nah Bung Alfian, untuk akhir sesi dibacain berita kali ini, apa nih pesan Bung Alfian untuk masyarakat? Gimana ya, kita memang kondisinya memang susah, tapi kan dengan minjem online itu kan akan memperparah kesusahan kita Bung Alfian. Nah jadi apa pesan Bung Alfian untuk masyarakat lah, khususnya mereka-mereka yang hari ini masih tertarik dengan pinjaman online, agar stop lah Bung Alfian. Ini gimana Bung Alfian ya? Yang pertama, mari hidup dengan keyakinan bahwa kita tidak akan mati kecuali dengan kudrat iradat Allah. Kenapa? Sebenarnya orang itu jadi pinjam sana pinjam sini, kadang-kadang dia mencoba memenuhi kebutuhannya di luar kebutuhan dia secara primer. Lebih masuk faktor gengsi, masuk daripada faktor dia membeli sesuatu yang sebenarnya tidak dia butuhkan. Itu penting diperhatikan buat para pemirsa. Yang pertama adalah mari kita bersyukur, mari kita bersikap qanaah, itu yang pertama. Yang kedua, ya kita tetap menginginkan dipahaminya sebuah formula daripada perbankan syariah. Karena perbankan syariah itu kan sebuah nilai transaksional, nilai transaksi yang memberikan kebaikan, yang memberikan kebahagiaan, yang memberikan solusi dan memberikan nilai tambah yang bersifat secara materi, keuangan, dan juga memberikan masukan secara ruhiyah, transendensi ilahiyah. Nah ini mungkin bagian yang perlu mendapatkan edukasi dan perlu mendapatkan sosialisasi, dan pastinya memang ada perjuangan politik agar kita punya peraturan perundang-undangan yang bisa memberikan perlindungan kepada masyarakat umum, rakyat Indonesia secara keseluruhan. Dan tentunya kita ingin pinjol adalah no way, pinjol adalah bukan solusi. Pinjol adalah sebuah kejahatan keuangan yang harus ditegaskan dengan ketentuan hukum yang berkekuatan hukum tetap. Sekian pemirsa sekalian, dibacain berita untuk sesi ini kita selesaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.